Sampurasun warga Bakti, kembali lagi di Bakti Bincangan Anak TI. Kali ini kita udah berada di episode berapa ya? Episode 7. Oke, dan dengan narasumber yang pasti kenal kalau sekolah di sini mah. Boleh perkenalkan dirinya, Ibu? Halo, nama saya Ibu Ayang Mutiara Amelia ya. Ibu kan sebagai seorang pembina OSIS ya, sekaligus guru mata pelajaran sejarah. Tuh, Ibu ada rasa keberatan nggak kalau misalnya di OSIS gitu? Jadi pembina OSIS tuh ada rasa keberatan atau susah atau gimana? Mungkin untuk awal-awal lumayan ya, karena kebetulan kan Ibu juga ngajar di semua kelas gitu ya, dari kelas 10, 11, 12. Dan ketika Ibu dapat tugas buat jadi pembina OSIS sendiri, sebenarnya kaget gitu. Padahal sebelumnya ya meskipun Ibu ada latar belakang di organisasi sebelumnya, ya tetap aja kaget gitu ya. Dan untuk awal-awal mungkin itu memang agak berat karena harus ada penyesuaian gitu. Mungkin gimana ya? Ibu Aca dengar nih, Ibu pernah pernah kuliah di Universitas Lampung ya? Ibu Dari emang mana informasinya? kan Ibu pernah ngomong kalau nggak salah. Enggak, Ibu untuk kuliah sendiri Ibu kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia ya. Kebetulan itu ada di Bandung, di daerah Ledeng Setiabudi. Oke. Sebelumnya Ibu tinggal di mana? Kalau untuk sekarang Ibu tinggal di Ciparai ya, tepatnya di Sukadana. Ibu pas SMP sekolahnya itu dari mana sih Bu? Kan SMP, SMA, SD bahkan dulu di mana? Nah, kebetulan Ibu pindah-pindah ya untuk sekolahnya. Waktu SD Ibu itu ada di Lembang, di SD 2 Cibogo. Ibu di sana dari kelas 1 sampai kelas 5 SD. Cuman waktu pas kelas 6 Ibu pindah ke Lampung ya. Pindah ke Lampung, pindah pas kelas 6 itu di SD 2 Sukabumi. Ibu melanjutkan untuk SMP juga di sana selama 3 tahun di SMP 1 Buai Bahuga. Nah, baru nih waktu SMA karena Ibu udah jenuh juga ya di Lampung gitu. Akhirnya Ibu pindah nih ke Ciparai, tepatnya di SMA Negeri 1 Ciparai. Ibu jadi guru sejarah emang cita-citanya atau emang nggak ada pilihan ikutin jalannya aja atau? Sebenarnya ada cerita lucu sih. Kenapa Ibu akhirnya jadi guru sejarah ya? Iya. Dulu tuh Ibu waktu SMA ada satu guru yang bikin Ibu terinspirasi. Ibu tuh pengen jadi guru sejarah juga ya. Sampai akhirnya Ibu ikutan pendaftaran kuliah gitu. Sebenarnya Ibu bukan waktu pendaftaran pas awalnya sebenarnya nggak ada kepikiran ngambil sejarah gitu ya. Cuman pas udah detik-detik akhirnya Ibu oke deh, kayaknya pendidikan sejarah kalau misalnya kuliah banyak mainnya nih. Salah satunya kan ke situs-situs. Sampai Ibu juga akhirnya ingat gitu sama wah ada guru sejarah juga nih yang bikin terinspirasi, biar semoga kedepannya bisa kayak dia. Cuman setelah Ibu awalnya sih aman-aman aja ya ketika kuliah, meskipun sebenarnya kan notabene Ibu tuh bukan anak IPS gitu ya. Waktu SMA Ibu tuh anak bahasa ya. Bahasa. Jadi sebenarnya lintas banget nih dari bahasa tiba-tiba ke sejarah ya. Nah, di situ setelah Ibu kuliah sampai semester 5, semester 6. Nah, waktu PPL nih kan Ibu juga balik lagi ke sekolah Ibu dulu gitu ya. Nah, ternyata adalah pokoknya YTTA guys. YTTA. Tapi dari situ juga Ibu juga setelah Ibu menekuni sebagai guru sejarah, awalnya sih Ibu sebenarnya tuh nggak mau jadi guru tuh. Pokoknya Ibu tuh nggak mau nih kedepannya kalau misalnya nanti
jadi guru, pokoknya nggak mau ya yang berurusan dengan sekolah kayak gitu. Tapi nggak tahu setelah akhirnya ibu benar-benar terjun ke sekolah sendiri, yang awalnya mungkin emang berat ya, karena kebetulan ketika ibu ngajar di sini pertama kali kan ibu juga masih zamannya skripsian gitu ya. Jadi udah ditambah ngajar, ditambah skripsi juga, lumayan berat. Cuman pas setelah akhirnya ibu ketemu sama anak-anak nih, kayak wah ternyata sebagai guru tuh bukan hanya belajar tentang ilmunya aja gitu, tapi bagaimana kita tuh belajar dari karakter anak-anak, terus sifat-sifat mereka tuh maunya gimana. Dan sampai sekarang pun gitu ya, setelah ibu jadi guru juga, kayak awalnya sih ibu mikir ya udahlah ikutin aja jalannya, bahkan pernah berpikiran kayaknya mau switch karir deh, kayaknya nggak mau jadi guru. Cuman makin kesini tuh kayak melihat perkembangan anak-anak yang akhirnya udah pada mulai sukses. Bahkan ada murid yang pernah bilang ke ibu tahu nggak, ibu tuh salah satu pelajaran yang selalu aku tunggu di hari itu. Jadi kayak wah ternyata jadi guru tuh ternyata ada di mana di titik kita tuh wah ternyata anak-anak tuh butuh kita gitu. Udah. Ibu kan pembina OSIS ya. Jadi kayak semua anggota OSIS teh ikut semua acara. Pasti itu dari ibu kan, kayak sesi ini apa, sesi itu apa. Mungkin ibu susah nggak milihnya gitu? Kalau misalnya susah, kalau untuk ketika dipilih alhamdulillahnya gitu ya, lihat anak-anak sebenarnya gampang buat dia ajak kerja sama. Cuman ada di titik dimana mereka tuh kalau misalnya udah, biasanya yang susah tuh kalau udah kumpul, ketika harus beresin ini itu. Nah di situ ibu tuh ya agak mengeluarkan sedikit ya nada tinggi gitu. Cuman ya itu juga kan sebenarnya buat kebaikan mereka juga ya. Kalau misalnya bilang susah nggak terlalu juga sih, aman aja. Ibu bakalan tetap jadi guru atau bakalan ngelanjut ke yang lebih tinggi? Ya kalau untuk sekarang sepertinya ya jadi guru dulu aja. Cuman kalau misalnya ada rezeki dan memang ada peluang juga untuk melanjutkan ke jenjang karir atau misalnya pendidikan, ya siapa sih yang nggak mau gitu. Ibu udah menikah belum? Untuk menikah insya Allah ya. Okay. Ini udah ada ini ya, udah ada cincin. Aduh, udah ada cincin. Tinggal ditunggu aja undangannya ya Bu ya. Nggak mau ngundang, takut habis. Aduh, jadi gak apa-apa ibu makan sate. Ibu punya ketakutan nggak? Kalau ketakutan pasti ada ya, banyak banget sih ketakutan, apalagi udah umur segini gitu ya. Bukan hanya dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan pun sama. Apalagi ibu sendiri tahun sekarang lagi mau mempersiapkan sesuatu gitu ya. Ketakutan mah ada sih, pasti ada. Tapi ibu teh kan kelihatannya kayak kayak cool gitu. Ibu teh emang dari sananya kayak gitu atau tomboy kali ya? Iya gitu. Passion ibu mungkin di situ. Ya sebenarnya ibu emang dari dulu tuh emang agak tomboy gitu ya. Dan kalau misalnya dibilang girly, kayaknya enggak deh ibu. Enggak itu. Kayaknya cuman ibu sama Bu Asren aja. Ya sih emang ya lebih suka yang fashion yang cool gitulah. Dan emang ibu kurang terlalu suka yang girly ya. Jadi emang udah dari dulu gitu. Iya. Ibu lebih suka kayak, kan kita teh ada hobi gitu. Hobi ibu teh apa sih?
Hobi. Sebenarnya ibu nggak ada hobi sih. Apa ya hobi? Kalau hobi sebenarnya ibu tuh suka main sih. Lumayan suka jalan-jalan juga. Bahkan pernah solo traveling sambil ibu penelitian. Kebetulan waktu pas zaman skripsian ibu pernah solo traveling di Jakarta. Ibu kalau misalnya kan ibu guru IPS nih, mungkin banyak yang minat ke IPS kan di sini. Menurut ibu apa sih yang gimana ya, pokoknya dari hati ibu tuh gimana biar kayak nggak asal milih gitu? Sebenarnya saran untuk memilih jurusan ya. Ya, untuk memilih jurusan. Untuk memilih jurusan, coba kalian lihat potensi kalian dari pelajaran eksak ataupun sosial ya. Coba kalian pilih dilihat juga kemampuan kalian baiknya di mana. Dan semua juga ada tingkat kesulitan ya. Bukan berarti di IPA sulit juga, sama aja kok. Di IPS pun sama, ada tingkat kesulitannya. Terus untuk memilih juga, coba kalian lihat juga kalian tuh minatnya pengen kemana. Terus obrolin juga sama orang tua, barangkali kalian bingung. Terus diskusi juga sama wali kelas, sama BK juga kalau misalnya kalian emang bingung gitu buat memilih jurusan. Sebenarnya kalau menurut ibu ya, jurusan IPA atau IPS sebenarnya sama kok. Cuman yang membedakan itu dalam mata pelajarannya. Hitung-hitungan di IPS pun sama. Ya, ekonomi, matematika. Nah itu, bahkan di IPA nggak ada nulis, kan ada di biologi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau pilih IPA atau IPS, sebenarnya sama aja sih kalau kata ibu. Kayak gitu. Oke, ibu. Ibu punya cerita sedih nggak selama di Semapti ini? Mungkin punya dong. Kalau misalnya cerita sedih, ada sih. Ada di titik dimana ibu tuh ya kadang gitu ya. Sebenarnya cara ngajar ibu tuh udah bener gak sih? Kadang sedih aja gitu lihat anak-anak yang nilai-nilainya kecil. Mungkin ibu juga tahu mereka juga udah berusaha. Bahkan ibu pun kadang ya menyalahkan diri sendiri. Kok bisa sih anak-anak itu nilai-nilainya kecil gitu. Padahal sebisa mungkin pun ibu ya ke kelas yang ngajarin, bahkan membimbing mereka juga. Itu sih yang kadang bikin ibu sedih tuh ya, kadang pressure juga sih jadi ke ibunya. Takutnya memang apakah ada di ibu yang salahnya gitu cara ibu mengajar, sampai akhirnya anak-anak sendiri tidak mengerti apa yang ibu ajarkan. Seperti itu. Dan mungkin untuk kesedihan yang lainnya, setiap ada perpisahan pasti setiap ada pertemuan ada perpisahan ya. Kayak setiap naik kelas, apalagi ibu sebagai wali kelas gitu ya adalah rasa sedihnya sama anak-anak, harus ketemu nantinya sama anak-anak baru. Tapi itu bukan berarti jadi halangan ibu buat sama anak-anak yang baru juga ya. Cuman jadi tantangan aja. Sedihnya tuh karena kebersamaannya itu. Karena dia udah lulus, jadi nggak bisa ngeliat dia lagi yang setiap hari ngeliat dia di sebenarnya sekolah. Bukan kelas 12 aja, yang kelas 10 naik kelas 11 aja kadang sedih ibu. Ya, saking biasanya, aduh ini di kelas 10 anak-anak tuh ya suka ngobrol sama ibu. Pas udah kelas 11 mungkin ya mereka juga punya wali kelas baru ya, kadang ya canggung ke ibunya. Selain ibu ngajar di Semapti, mungkin ada di sekolah lain? Kebetulan ibu ngajar juga di SMK Cokroaminoto. Ibu keberatan nggak kalau misalnya ditanya kayak sekolah itu mungkin ada perbedaan atau gimana? Kalau perbedaan ada ya, karena di sini kan sekolahnya SMA ya. Nah kalau misalnya di sana kan SMK, jadi memang dari cara mengajarnya pun beda, karena dari tingkatnya aja. Kalau di sini kan sekolah menengah atas, kalau di sana kan sekolah menengah kejuruan. Jadi mungkin ya lumayan harus ekstra juga di sana. Meskipun di sini pun sama juga sih. Sebenarnya nggak terlalu jauh beda sih. Ibu kan jadi guru ya.
Terus itu juga ibu masih muda gitu. Kalau misalnya ibu ibu sendiri gitu kan, pengen jadi bebas nggak gitu? Kayak ini ya. Cita-cita ibu mungkin selain jadi guru apa? Iya gitu. Sebenarnya ibu dulu punya cita-cita sih selain jadi guru gitu. Sebenarnya ibu pengen jadi polwan ya. Wah, Pengen jadi polwan, cuman karena tinggi ibunya yang tinggi ke bawah ya, alias kurang tinggi, jadi di situ ibu ya sadar diri aja deh, kayaknya memang bukan itu jalan ibu untuk kedepannya gitu. mungkin banyak ibu yang mau masuk ke Semapti terus mau masuk ke OSIS. Tuh gimana kesan-kesannya dari ibu? Untuk masuk OSIS rame kok guys. Ya, Rame. masuk setiap acara kita yang ngatur ya. Jadi jangan malu untuk yang mau bertanya, mau daftar ke Semapti langsung hubungi saya ya. Untuk yang mau masuk OSIS hubungi saya juga, tenang aja. Semua pasti dibantu. Oke. Ibu udah semua kayaknya ya. Ya. Mungkin kita tutup aja ya ibu. Oke, segini aja ya guys, karena juga udah semua pertanyaan udah dikasih tahu juga ke ibu. Mungkin sampai sini aja. Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.